semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Monika, Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya mata kuliah penginderaan jarak jauh ke lautan tentang pemetaan kerapatan vegetasi mangrove di sisi tenggara Pulau Enggano menggunakan data citra satelit oleh Okawati Silitonga, Dewi Purnama, dan Eko Nofridiansyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mangrove. Mangrove merupakan tumbuhan tropis yang mampu hidup beradaptasi di daerah payau dan mampu mengeluarkan kelebihan kadar garam dalam tanaman hasil penyerapan substrat. Akan tetapi, mangrove tidak membutuhkan zat garam tersebut. Selanjutnya, Pulau Enggano. Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terdepan di Indonesia yang berada di Samudra Hindia. Secara geografis, Pulau Enggano terletak pada posisi 05 derajat, 31, 13 lintang selatan, dan 102 derajat, 1600 barat timur. Selanjutnya, apa itu penginderaan jarak jauh? Dalam jurnal ini, penginderaan jarak jauh dapat diartikan sebagai teknologi untuk mengidentifikasi suatu objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Dalam jurnal ini juga, teknologi yang mudah, murah, dan cepat untuk monitoring mangrove adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh melalui perekaman citra satelit. Berikutnya, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2017 dan survei lapangan dilaksanakan pada bulan April dan Juni 2017. Sedangkan lokasi penelitian di sisi tenggara Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Di penelitian ini tersebar 28 titik di sisi tenggara Pulau Enggano. Berikut adalah gambar peta lokasi penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu untuk menghitung, menganalisis, dan memetakan distribusi luasan dan kerapatan vegetasi mangrove dan di sisi tenggara Pulau Enggano dari tahun 2009 dan 2016. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu dengan menggunakan observasi atau mengamati lingkungan, wawancara, dan dokumentasi. Pada jurnal ini, bentuk pengumpulan yaitu data primer berupa data yang didapatkan dari kegiatan survei lapangan atau ground check, yaitu data lapangan yang berupa data kerapatan dan data lapangan yang dilakukan untuk memperoleh uraian umum dari lokasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, di mana pada penelitian ini menggunakan analisis citra secara visual. Dapat kita lihat pada gambar berikut merupakan komposit band pada citra satelit, di mana indeks vegetasi merupakan kombinasi matematis antara band red dan band NIR. Nilai NDVI memiliki rentang -1 hingga 1,0 dan nilai NDVI yang menunjukkan tingkat kesehatan vegetasi yang baik apabila nilai NDVI berada pada nilai 0,1 hingga 0,7. Selanjutnya merupakan tabel hasil perhitungan luasan, kerapatan, dan persentase tahun 2009 dan 2016, di mana dapat kita lihat perbandingan luasan serta persentase kerapatan mangrove di sisi tenggara Pulau Enggano pada tahun 2009. Kerapatan jarang memiliki luas 562,363 hektar atau 49%, berkurang menjadi 117,023 hektar atau 10% pada tahun 2016. Kerapatan sedang pada tahun 2009 memiliki luas 241,012 hektar atau 21%, berkurang menjadi 152,129 hektar atau 13% pada tahun 2016.
Selanjutnya, kerapatan lebat pada tahun 2009 memiliki luas 344,304 hektar atau 30%, bertambah menjadi 901,073 hektar atau 77% pada tahun 2016. Berkurangnya luasan kerapatan jarang dan sedang pada tahun 2016 terjadi bukan karena kerusakan, tetapi berpindahnya kerapatan mangrove dari kerapatan jarang ke kerapatan sedang dan kerapatan sedang ke kerapatan lebat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi vegetasi di sisi tenggara Pulau Enggano dari tahun ke tahun bertambah kerapatannya. Selanjutnya, kerapatan vegetasi mangrove tahun 2009 dan 2016. Dapat kita lihat pada gambar berikut adalah peta kerapatan vegetasi mangrove di sisi tenggara Pulau Enggano. Dapat menunjukkan perubahan kerapatan mangrove di setiap wilayah seperti pada Teluk Labuho dan Tanjung Kawahabi pada tahun 2009 masih dominan terhadap kelas kerapatan jarang, sedangkan pada tahun 2016 telah mengalami perubahan menjadi kerapatan lebat. Secara keseluruhan, kerapatan lebat dominan pada tahun 2016, kecuali Tanjung Kaana, karena sedikitnya perubahan diduga karena pada hasil ground check tidak ditemukan adanya kerusakan vegetasi mangrove. Hal ini diduga karena kondisi substrat di Tanjung Kaana secara visual adalah pantai berpasir yang berhadapan dengan laut dan tidak memiliki muara sungai yang besar. Menurut Dahuri 2004, tumbuhan mangrove dapat tumbuh secara optimal pada kawasan pesisir yang mempunyai muara sungai besar dan delta yang aliran lainnya banyak mengandung lumpur. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar berikut merupakan tabel rata-rata kerapatan dan penutupan vegetasi mangrove berdasarkan hasil ground check, di mana hasil dari kerapatan pohon dan persentase tutupan tajuk mangrove di lapangan menunjukkan bahwa perubahan kerapatan mangrove dari tahun 2009 ke 2016 terjadi bukan hanya karena pertambahan populasi mangrove saja, tetapi juga faktor tajuk mangrove yang semakin lebat. Dari penelitian ini juga didapatkan data lapangan dari uji akurasi, di mana producer accuracy dan user accuracy tertinggi diperoleh pada kelas kerapatan lebat sebesar 76,9% dan 71,42%, dan yang terendah berada pada kelas kerapatan jarang dengan nilai 37,5 dan 50%. Tingkat akurasi klasifikasi keseluruhan dapat dilihat dari overall accuracy, yaitu sebesar 60,71%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi hasil klasifikasi kelas kerapatan dengan data lapangan dapat diterima sebesar 60,71% dan cukup memadai. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan kerapatan vegetasi mangrove di sisi tenggara Pulau Enggano dari tahun 2009 ke 2016 mengalami perubahan kerapatan. Kelas kerapatan jarang berkurang sebesar 445,34 hektar. Kerapatan sedang berkurang sebesar 88,883 hektar dan kerapatan lebat mengalami pertambahan luas sebesar 556,769 hektar. Secara keseluruhan, kondisi vegetasi mangrove di sisi tenggara Pulau Enggano masih dalam kondisi yang lestari dan terjaga. Dan yang terakhir, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Di mana yang pertama merupakan kelebihan jurnal, yaitu penelitian ini menggunakan bantuan satelit yang dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Yang kedua, menggunakan analisis secara visual untuk mempermudah mengenali objek permukaan bumi pada penelitian ini. Yang ketiga, menggunakan metode survei atau observasi sehingga peneliti dapat turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian tersebut. Keempat, jurnal ini memiliki data yang akurat serta mengemukakan pembahasan dengan jelas dan terstruktur. Dan yang terakhir, memiliki banyak literatur sebagai pendukung dari referensi lainnya sebagai pembanding. Dan yang terakhir merupakan kekurangan jurnal,
di mana kekurangan jurnal tersebut penggunaan tanda baca seperti titik, koma, serta spasi yang masih kurang rapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun, dan terima kasih.